Ada berkat di balik pemuritan. Saya tidak minta tolong Bapak Ibu membayangkan sesuatu nih. Bayangkanlah dalam rangka peresmian bait suci atau rumah Tuhan yang sangat megah, ada Salomo nih yang sedang berdoa. Setelah ia selesai berdoa, ada api turun dari langit yang membakar habis korban-korban bakaran dan sembelihan yang jumlahnya sangat banyak. Yang terjadi kemudian bahkan lebih menakjubkan dari api tadi. Kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan itu sampai para imam tidak dapat memasukinya. Saudara, itulah yang terjadi dalam 2 Tawarik 7 ayat 1 dan 2. Sekarang, mari kita membayangkan sesuatu lagi. Sekarang kita bayangkan apa sih yang Paulus katakan dalam Efesus 2 ayat 19 sampai 21. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi apa saudara? Bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Kejutan, ternyata dalam perjanjian baru, saudara dan saya, yaitu komunitas gereja lah, yang merupakan bait suci. Ya, betul. Saudara dan saya adalah bait suci Tuhan. Nah, kalau terhadap komunitas gereja, seperti apa perasaan dan penilaian kita? Menyedihkan loh Bapak Ibu. Kita bisa membayangkan akan gemetar, ketakutan, dan sangat kagum jika melihat sendiri apa yang terjadi di bait suci ketika perjanjian lama di 2 Tawarik 7 tadi. Tetapi di saat bersamaan, kita bisa merasa biasa saja atau menganggap komunitas gereja sebagai bait suci perjanjian baru, saudara dan saya ini tidak lebih baik dari komunitas lain kita miliki, seperti keluarga kandung, rekan kerja, teman sekolah atau kuliah, rekan organisasi, dan sebagainya. Kita bahkan bisa-bisa sedang merendahkan dan menghakimi saudara seiman tertentu yang sebenarnya merupakan sesama bait suci perjanjian baru, yang sangat dikasihi dan dihargai Yesus sebagai anggota tubuh. Maka, membangun persahabatan dalam pemuritan tidak bisa lepas dari usaha untuk memperlakukan komunitas gereja dengan benar. Dan kita bisa memulai dengan memperlakukan komunitas sel atau komsel kita dengan benar. Seperti apa itu? Mari kita lihat dalam 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kejutan lagi saudara. Tuhan menyamakan tidak mengasihi saudara dengan tidak berbuat kebenaran. Bahkan tidak mengasihi saudara menandakan kita bukan anak Allah, alias anak iblis. Saya yakin tidak ada seorang pun yang ingin disebut sebagai anak iblis. Dan mengasihi seperti apa yang dimaksudkan oleh Yohanes ini? Bahasa asli untuk mengasihi dalam 1 Yohanes 3 ayat 10 ini adalah agapau. Salah satu arti agapau adalah merasa senang dan puas terhadap seseorang. Jadi, kita sedang memperlakukan komsel kita dengan benar. Saat kita mengasihi setiap anggota komsel, sampai kita merasa senang dan puas terhadap mereka. Seperti apapun kondisi mereka di masa lalu dan di saat ini.
Saya akan menutup video ini dengan kisah tentang Rob yang saya baca dalam buku Letters to the Church yang ditulis oleh Francis Chan. Hampir seumur hidupnya, Rob menjadi anggota geng. Ia bahkan bertemu dengan Yesus baru ketika di penjara dan ditempatkan di sel tersendiri. Ia merasa sangat takut ketika hendak meninggalkan gengnya untuk bergabung dengan tubuh Kristus. Bukan hanya takut disiksa atau takut dibunuh oleh teman segengnya, tapi yang terutama, Rob juga takut ditolak oleh mereka, teman-teman gengnya yang sangat dikasihinya. Geng ini sudah seperti keluarganya sendiri. Selama ini mereka setia, dekat, dan saling menjaga dengannya 24 jam sehari. Puji Tuhan, ia bisa bertemu dengan komunitas gereja yang menjadi pengganti gengnya, sehingga saat ini saudara, bertahun-tahun kemudian sejak ia keluar dari geng, ia menjadi orang yang sangat mengasihi Yesus dan juga sangat mengasihi orang lain. Rindukah Anda dan murid bersama dengan gereja, dengan komsel Anda, menyatakan kemuliaan Tuhan seperti yang kita baca di 2 Tawarik 7 tadi? Kuncinya adalah terus bertumbuh dalam rasa senang dan puas terhadap teman-teman komsel kita, seperti Bapa telah senang dan puas terhadap kita lebih dulu. Saudara dan saya yang adalah bait suci perjanjian baru.